Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membuat video tutorial untuk dijadikan referensi di UAS nanti. Nah, video tutorial ini berkaitan dengan materi diakses yang kemarin sudah kita diskusikan ataupun bagi teman-teman yang kemarin belum sempat didiskusikan. Nah, saya akan share terlebih dahulu materinya ya, yang akan coba kita buat. Nah, jadi di sini kita akan mencoba membuat database toko ya, di mana detail dari rancangan database-nya ada tabel karyawan, tabel barang, dan tabel transaksi, di mana setiap tabel ini memiliki atribut-atribut yang ada di sini ya, seperti misalkan ada tabel karyawan, ada atribut kode karyawan, dan sebagainya, tabel barang sampai dengan tabel transaksi. Nah, proses pembuatan database ini kita manfaatkan atau kita gunakan adalah Microsoft Access ya sebagai database management sistemnya. Nah, jadi langkah yang pertama tentu adalah kita buka terlebih dahulu Microsoft Access-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pilih blank desktop dokumen. Nah, di awal kita diminta untuk menyimpan database ini di mana, gitu ya. Nah, jadi untuk proses penyimpanannya kita tinggal klik saja folder yang ini ya, atau browse lokasinya. Nah, kita cari lokasinya di mana. Misalkan kita simpan di database ya. Kemudian misalkan di bikin folder baru saja. Nah, ini bebas saja ya, misalkan tokoku. Nanti untuk proses penyimpanannya teman-teman silakan saja di mana saja. Kemudian nama database misalkan DB toko misalkan ya. Nah, kemudian ini sudah dipilih ya, drive penyimpanannya dari D database, kemudian di folder tokoku. Nah, dengan nama database-nya ada DB toko. Nah, kita klik create. Nah, kemudian di awal kita akan difasilitasi ya di Microsoft Access ini berupa satu tabel. Nah, nanti kita lanjutkan dengan membuat 3 tabel. Nah, untuk membuat tabel yang pertama tadi ada tabel karyawan ya. Nah, ini langkahnya adalah kita klik pada bagian tabelnya ya, yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita bisa pilih dari view, kemudian pilih design view, atau tabelnya ini kita pilih ya, kemudian klik kanan design view, sama saja ya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat nama tabelnya terlebih dahulu ya. Misalkan nama tabelnya adalah TB, atau tadi yang di sini itu namanya karyawan. Nah, kita bikin TBL karyawan. Nah, ini tabel ini menggambarkan itu ada tabel ya. Kemudian di dalam tabel karyawan itu tadi ada kode karyawan ya. Tipe datanya kita pilih long text atau short text, karena emang tipe datanya adalah string ya, jadi pilihnya yang text. Kemudian ada nama karyawan, nah, tipe datanya short text. Kemudian ada jenis kelamin. Nah, ini pilihnya short text. Memang di dalam jenis kelamin ini kan kita bisa kasih pilihan ya, karena jenis kelamin kan isinya laki-laki atau perempuan. Nah, itu kita pilih di lookup wizard. Ya, jadi di lookup wizard di sini kita akan membuat isian dari jenis kelamin ini memilih ya, karena isiannya sudah pasti ada laki-laki dan perempuan gitu kan. Jadi kita bisa pilih saja. Kita bisa buat dalam bentuk pilihan seperti tadi. Nah, ini pilih yang I will type in the value I want ya. Dan next. Nah, di sini kita masukkan laki, di sini kita masukkan perempuan. Nah, pilih next. Nah, ini diabaikan saja ya, karena mau dilimitin atau mau dibikin allow multiple, tidak ya, kita pilih saja. Nah, kemudian selanjutnya tadi ada alamat. Alamatnya juga short text. Nah, kalau sudah
Tadi satu lagi ada pendidikan. Nah, kita sampai alamat saja nggak apa ya, atau mau dibikin pendidikan juga silakan, mangga. Itu tinggal disesuaikan nanti kebutuhan. Nah, kalau sudah kita klik view, datasheet view. Nah, do you want save ya? Ini kita save saja. Nah, ini kita sudah bisa mengisi data-datanya di sini. Ya, misalkan kode karyawan misalkan K01, nama karyawan Joko, misalkan jenis kelamin. Nah, ini tadi kita bisa memilih laki-laki atau perempuan. Nah, ini yang tadi dari loak pijat ya. Alamat misalkan Serang. Nah, kemudian K02, Cindy misalkan ya. Jadi sepertinya perempuan, alamat telepon. Oke, kalau sudah jangan lupa disimpan manual ya, Ctrl S. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menambahkan tabel ya dengan cara ya kita klik create ya. Kita pilih dari menu create, kemudian pilih tabel. Nah, di sini kita sudah menambahkan satu tabel ya. Nah, yang sama kita lakukan seperti tabel karyawan tadi untuk membuat struktur dari tabel berikutnya, yaitu ada tabel barang ya, di mana ada kode barang, nama barang, dan harga. Nah, sama ya, kita klik kanan, kemudian desain view, kemudian nama tabelnya adalah TBL barang. Nah, di tabel barang ini tadi ada kode barang ya, kode barang. Nah, ini kita buat soft text. Nah, di sini ada tombol kunci ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah sebagai primary key. Nah, jadi hampir di semua struktur tabel dasar itu memiliki primary key ya, yang untuk membedakan data yang satu dengan data yang lain. Nah, nama barang, tipe datanya, short text, dan harga. Harganya harga satuannya. Kita bikin harga satuan. Tipe datanya ini bisa number atau bisa currency. Tapi supaya ada simbol mata uangnya, kita pilih yang currency. Dan di sini formatnya kita ganti yang currency yang ini ya. Nah, ini nanti akan ada simbol rupiahnya. Nah, kemudian mau pakai desimal, auto atau tidak. Nah, ini artinya nanti kita bikin bilangan di belakang koma ya. Nah, ini auto tuh nanti dia terdeteksi otomatis. Kalau mau 0 ini berarti tidak pakai, ini 1 berarti 1 digit di belakang koma ya. Ini tinggal disesuaikan kebutuhan. Misalkan kita auto saja, ya. Kalau sudah selesai, langkah selanjutnya kita tinggal isi ya barangnya dengan cara klik eh, di sininya ya, kita klik, kemudian klik design view atau klik di sini. Ini sudah dulu ya. Nah, kemudian view, pilih dataset view. Ya, do you want to save ya? Yes. Nah, tinggal masukkan kode barang, misalkan B01, nama barangnya, misalkan nonton, sedih, harga satuan, misalkan 1.500.000. Nah, kemudian ini kalau tanda panah, tanda pagar seperti ini tinggal dibesarin aja ya, kolomnya. Kemudian B02, misalkan keyword ya, harganya 700.000. Nah, jadi ini karena tadi kita bikin currency, dia sudah dapat tabelnya ya. Nah, kita simpan. Nah, jadi kita sudah punya tabel karyawan ya, dan kita juga sudah punya tabel barang. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buat tabel yang ketiga ya, tabel transaksi. Di mana tabel transaksi ini kan merupakan gabungan dari tabel karyawan dan tabel barang ya. Kalau kita lihat strukturnya itu kan, kita lihat ada kode karyawan, nama karyawan, ini kan berarti diambil dari tabel karyawan. Kemudian ada kode barang, nama barang, harga satuan diambil dari tabel barang. Sementara untuk atribut yang dimiliki tabel transaksi sendiri itu hanya ada jumlah beli dan total bayar. Ya. Nah, kita kembali ke aksesnya, sama kita pilih menu create ya, untuk menambahkan satu tabel, pilih tabel, kemudian dari tabel yang sudah ditambahkan tadi, klik view ya, atau klik kanan design view, sama saja ya.
Nama tabelnya adalah TBL transaksi. Nah, klik OK. Nah, di sini kita membuat strukturnya ya. Kode karyawan sesuaikan dengan yang ada di karyawan ya. Kemudian nama karyawan. Kemudian tadi ada kode barang, nama barang. Barang. Nama barang. Kemudian harga satuan. Harga satuan tadi currency ya. Kemudian jumlah beli. Jumlah beli di sini number ya, karena mau berapa banyak jumlah belinya. Kemudian total bayar. Total bayar ya tadi namanya ya. Nah ya, total bayar. Nah, total bayar ini bentuknya adalah currency juga. Kalau sudah, kita ke view, dataset view. Do you want to save? Yes. Nah, di sini kita bisa menyimpan. Kita sudah simpan ya. Nah, untuk pengisian dari tabel transaksi, seperti tadi yang disampaikan bahwa tabel transaksi di sini kan merupakan relasi ya, relasi antara tabel karyawan dengan tabel barang. Sehingga ketika kita mau ngisi dari tabel transaksi ini, maka kita harus merelasikan terlebih dahulu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar ketika kita masukkan kode karyawan, secara otomatis nanti nama karyawannya muncul sesuai dengan data yang ada, kan begitu ya. Nah, jadi di sini sudah masuk ke dalam konsep ini ya yang disebut sebagai relasi, merelasikan antar tabel. Nah, agar hal itu bisa berjalan, maka di sini kita harus relasikan terlebih dahulu. Ya, untuk merelasikan antar tabel ini, maka kita membutuhkan sebuah relasi ya. Nah, di dalam teori di sini ini sudah disebutin juga ya di bawah gitu ya untuk membuat relasinya. Nah, ini membuat relasinya gitu. Nah, kita hanya tinggal lakukan di sini. Nah, untuk merelasikan tabel-tabel tertentu, maka kita bisa memilih dari menu di sini ya, tuh ya, menu database tools. Kemudian kita pilih relation. Ya. Nah, kemudian apa tabel yang mau kita relasikan? Ya, jelas ya 3 tabel ini ya. Nah, ini kita relasikan, kita add. Kemudian kita close. Nah, kemudian sudah muncul ya, ada tabel barang, tabel karyawan, tabel transaksi. Ini supaya kelihatan rapi. Nah, ini kan kita bisa, ini bisa kita geser-geser ya. Nah, kita yang tabel yang relasi itu biasanya ada di tengah, biar gampang ininya ya. Sementara tabel yang utamanya itu ada di samping-sampingnya. Nah, jadi nanti kan ini akan merelasikan antara tabel karyawan dengan tabel transaksi, kemudian tabel barang dengan tabel transaksi. Nah, di sini ada satu yang tadi kelupaan ya, bahwa di tabel transaksi ini tidak ada atribut key ya, karena kode karyawan ini kan sebenarnya uh, atribut key ataupun primary key di tabel karyawan ya. Nah, ini kan bisa dilihat ya teman-teman. Ini ininya ya, ada ininya ya. Nah, ini kita tuliskan dulu no ya. Kita ke tabel transaksi dulu. Nah, ini kita ke design view, nanti dilihat ya. Nah ini kita matikan terlebih dahulu atau kita hilangkan primary key-nya. Nah, kalau sudah disimpan, ya, baru kita ulangi langkahnya ya. Nah, ini dipastikan bahwa di dalam tabel transaksi atau di tabel yang mau direlasikan itu tidak ada primary ya, karena primary key itu hanya ada di tabel utama ya, atau master data, yaitu master barang dan master karyawan ya. Sementara di tabel transaksi tidak ada primary key. Nah, itu caranya. Kita kembali ya, kita kembali ke database tools, kemudian kita pilih relation atau relationship. Nah, pilih ketiga tabelnya, ini tinggal diklik, kemudian tekan kontrol ya di keyboard,
kemudian klik tabel karyawan di tabel transaksi, kemudian di add, nah ini di close. Nah ini tabel transaksi bisa kita letakkan di tengah ya, sementara tabel barang dan tabel karyawan itu letaknya di pinggir. Nah kemudian pilih edit relationship. Nah kemudian kita pilih create new. Create new di sini berarti kita akan membuat relasi baru. Apa yang kita pilih yaitu tabel karyawan dengan tabel transaksi. Nah, yang menjadi atribut penghubungnya adalah kode karyawan, dan di tabel transaksi juga ada kode karyawan. Ini di OK, kemudian pilih create. Nah, ini secara otomatis di relationship-nya ini nanti akan sudah ada garis ininya. Nah, langkah selanjutnya untuk tabel transaksi dan tabel barang. Ya, pilih edit relationship, pilih create new, ya, pilih tabel barang, yang right-nya itu tabel transaksi. Kode barang di sini juga kode barang. Jadi dipastikan bahwa tabel yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah tabel yang mau kita relasikan, yaitu tabel barang dan tabel transaksi. Sementara untuk kolomnya atau atributnya itu adalah kode barang. Jadi dipastikan sama ya, sama halnya kayak yang di karyawan tadi. Nah, kemudian pilih create. Ini sudah muncul garisnya ya. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Nah, Ctrl S ya di keyboardnya, kemudian bisa di close. Nah, kemudian untuk mengisi dari tabel transaksi ini itu tidak bisa di master tabelnya ya, tapi kita butuh yang namanya query. Nah, query di sini yang kita lakukan adalah untuk membuat sebuah jadi pengolahan query ini digunakan untuk mengisi tabel yang terhubung gitu ya. Jadi tabel transaksi ini kan merupakan tabel yang terbentuk dari relasi antar tabel barang dan tabel karyawan, sehingga pengisian dari tabel transaksi ini tidak bisa di sini ya. Beda halnya ketika tadi kita berbicara tabel barang dan tabel karyawan. Nah, ini kan pengisiannya langsung di tabelnya ya, atau di masternya ini ya. Sementara untuk tabel transaksi itu tidak bisa di sini. Ya, jadi kita harus membuat sebuah query ya yang digunakan untuk mengisi tabel transaksi. Nah, untuk membuat query sekali lagi di sini tuh ada ininya ya, tuh ada teorinya di PDF-nya. Kita pilih create, kemudian kita pilih nih ada query ya. Kita pilih query design ya. Nah, kita pilih query design, nanti dia akan muncul tabelnya ya. Ini sama seperti relasi tadi, kita sorot tiga-tiganya atau kita pilih tiga-tiga tabelnya ya dengan cara tekan kontrol di keyboard. Ya, kemudian pilih add. Nah, ini kalau sudah dia akan muncul ya. Nah, ini biar rapi tabel transaksinya kita letakkan di tengah. Tuh. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang untuk pengisian pembuatan query-nya yaitu kita ada di bawah sini. Nah, ada di bawah sini ya. Jadi yang pertama yang mau kita tampilkan di situ kan tabel transaksi itu kan ada kode karyawan. Nah, kode karyawan di sini itu kode karyawan yang diketik secara manual ya. Maka kode karyawan yang di sini ya tadi ya di awal ya. Nah, kan untuk pengisian dari tabel transaksi itu ada kode karyawan, nama karyawan, kode barang, yang ini ya strukturnya ya. Ada harga satuan, jual beli, dan total bayar. Nah, kita mau membuat atribut itu ya, karena kita mengisi itu. Sehingga isi dari query transaksi ini adalah tabel karyawan, kode karyawan. Ya, kode karyawan itu kita ambil dari mana? Kita ambil dari tabel transaksi, karena ini diinputin secara manual ya. Jadi pengetikan kode karyawannya diinputin secara manual. Nah, kemudian nama karyawan ini otomatis gitu kan. Jadi ketika kita ketikkan kode karyawannya K01, maka akan muncul nama karyawannya Joko ya, karena K01 Joko kan. Nah, Joko ini nama karyawan itu kan munculnya otomatis. Karena munculnya otomatis, maka ini kita tarik data dari tabel karyawan. Sehingga nama karyawan ini kita ambil dari tabel karyawan. Nah, nama karyawan.
perlu diperhatikan ya. Jadi mana yang diketik manual, mana yang muncul otomatis. Nah, yang dimuncul otomatis ini itu merupakan isinya tidak diketik manual lagi ya, tidak diketik lagi Joko gitu ya, tetapi dia narik data. Nah, narik datanya dari mana? Dari data dari tabel karyawan gitu. Jadi yang diisi manual itu adalah kode karyawannya yang ada di tabel transaksi ya. Kemudian nanti nama karyawannya otomatis akan narik data dari tabel karyawan. Karena di dalam tabel transaksi ini ya, yang di atas ini juga ada kode karyawan, tapi sudah terrelasikan di tabel karyawan. Nah, kemudian selanjutnya ada kode barang. Nah, sama ya, kode barang ini kan diketik manual, maka kita ambil dari tabel transaksi. Nah, di sini kita masukkan kode barang. Ya. Nah, kemudian nama barang. Nah, nama barang ini kan munculnya otomatis ya. Nah, karena munculnya otomatis berarti kita ambil dari tabel barang. Nama barang, kemudian harga satuan. Ini ya, harga satuan. Harga satuan berarti muncul otomatis juga ya. Jadi pada saat kita masukkan kode barang, nama barang dan harga satuannya akan muncul otomatis. Nah, karena nama barang dan harga satuannya muncul otomatis, maka ini kita tarik data dari tabel barang. Ya. Jelas ya. Kemudian selanjutnya mau kita tampilkan jumlah beli. Nah, jumlah beli ini kan ada di tabel transaksi ya. Jumlah beli dan total bayar. Total bayar itu dari tabel transaksi. Nah, sampai di sini cukup jelas ya. Jadi perlu diperhatikan mana yang nanti manual, mana yang nanti otomatis. Nah, kalau sudah kita simpan, nah Ctrl S ya. Nah, query-nya apa? Misalkan kita main query transaksi. Oke, kalau sudah tinggal di run. Nah, ini ya di sini boleh, di run boleh, itu kan. Masukkan K01. Nah, otomatis nama karyawannya akan muncul. Kode barang misalkan B01. Kita tap muncul motor LCD. Nah, kemudian jumlah beli masukin angka ya, misalkan 2. Nah, total bayar. Nah, total bayar ini kan seharusnya dia juga ini ya otomatis ya. Jadi tidak diketik lagi 3 juta ya, tetapi kita total bayar ini kan merupakan hasil perkalian antara harga satuan dan jumlah beli. Nah, jadi itu juga seharusnya kan ketika di tab ya sudah langsung muncul 3 juta ya. Maka ini untuk membuatnya itu kita bisa kembali ke ininya ya, query-nya ya. Kita kembali ke design view. Nah, ini. Nah, total bayar ini menggunakan rumus. Nah, rumusnya di mana? Di sini di bawah ada kembali ya. Detail di PDF-nya ada. Tinggal disesuaikan. Nah, ini total bayar. Nah, ini ya. Nih, total bayar. Nah, jadi dia menggunakan rumus. Rumusnya yang mana? Ini total bayar, gitu kan. Dia harga satuan dikali jumlah beli, gitu kan. Nah, jadi itu dari mana? Tuh, total bayar. Kemudian kita zoom. Nah, ini total bayar, klik kanan, pilih zoom. Ya, total bayar adalah rumusnya yaitu kan rumus dari total bayar yaitu ya harga satuan dikali jumlah beli kan begitu ya. Rumus ini dulu ya, harga satuan kemudian dikali jumlah beli. Kan rumusnya itu. Cuma karena emang ini ada data ini atau atribut ini itu ada yang diambil dari tabel lain, maka kita harus sebut terlebih dahulu nama tabelnya, gitu ya. Nah, jadi kita harus sebut terlebih dahulu nama tabelnya, seperti yang ini ya. Tuh. Jadi tabel barang, kemudian tanda seru harga satuan. Nah, itu jadi menunjukkan bahwa total barang ini merupakan ya harga satuan yang kita ambil dari TBL ya, barang, karena harga satuannya adalah ditarik data dari harga barang ya. Tanda seru, kemudian ini dipakai tanda kurung yang kotak begini ya, dikali jumlah beli. Nah, jumlah beli ini diambil dari tabel
ya, tabel transaksi. Nah, kemudian tanda seru yang ditutup. Oke. Nah, kalau sudah disimpan, kemudian kita run. Nah, secara otomatis total bayarnya dia sudah akan muncul ya, 3 juta. Contoh lagi ya, misalkan K02, namanya otomatis muncul nama filenya Cindy, B02 ya, keyboard 700 ya, kemudian kita masukkan total berinya misalkan 4. Nah, secara otomatis harganya juga akan muncul. Sampai sini cukup jelas ya materi dari pembuatan struktur dari tabel yang tadi ya, dimana kita merelasikan beberapa tabel itu yang disebut sebagai relasi dan query. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membuat sebuah form ya, sebuah form yang sebenarnya pengisian data ini kita bisa lakukan dengan membuat form. Oke, bentar ya, saya sambil bergeser untuk mencas laptop dulu ya. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Nah, selanjutnya adalah kita hanya tinggal menambahkan form yang tujuannya adalah supaya pengisian datanya ini, pengisian data yang ini tadi, ya baik itu di tabel karyawan, tabel barang maupun di query transaksi ini tidaklah menggunakan langsung di tabelnya, tapi menggunakan interface form. Nah, jadi ini juga nanti yang ada di referensi ataupun di soal UAS ya, teman-teman harus membuat form. Nah, sekali lagi di sini sudah ada juga form. Nah, jadi untuk membuat form, langkahnya adalah kita pilih create, kemudian pilih ya di sini form salah ya, create, pilih form wizard, pilih form wizard. Nah, ini di close dulu ya, ini salah ya tadi ya. Nah, pilihnya adalah klik menu create, pilih form wizard. Nah, kemudian mana form yang mau kita tambahkan atau kita buat, misalkan tabel karyawan. Nah, kemudian ini semua atributnya kita masukkan ya dengan cara klik yang tanda panah kanan 2 ini, itu secara otomatis sudah masuk semua. Kemudian next, pilihnya kolumnar, next, kemudian nama formnya apa, misalkan di sini adalah kita buat nama formnya form karyawan. Nah, kemudian modify, karena memang kita mau coba modifikasi, kemudian finish. Nah, di sini sudah muncul formnya ya. Kita tinggal sesuaikan kebutuhan. Nah, ini bisa dibesarin ya untuk nanti space yang berbeda. Nah, ini kita bisa lihat ya hasil dari formnya itu, misalkan ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian di form itu kan biasanya ada tombol ya. Nah, untuk pembuatan tombolnya itu layout view lah ya, kita ke design view. Nah, untuk pembuatan form, nah ini sebenarnya bisa kita atur-atur ya, seperti misalkan pewarnaan. Ini di close dulu ya, pewarnaan. Nah, kalau misalkan seharusnya muncul properti ya, ini bisa klik kanan kemudian properti. Nah, ini akan muncul. Nah, pada bagian header, nah ini kita bisa kasih warna misalkan ya. Nah, ini kasih warnanya misalkan ini kita mau warnain kuning gitu kan, sehingga nanti warnanya berubah jadi kuning. Nah, hal yang sama misalkan di latar belakang di sininya ini mau kita kasih warna back colornya misalkan biru. Nah, jadi biar kelihatan ininya ya. Ini hanya contoh saja, nanti teman-teman tinggal
diatur-atur saja. Nah, ini sama form karyawannya ini kita mau ubah ya. Misalkan ini kita lebarin sampai pojok, kemudian mau kita letakkan di tengah ya. Ini tulisan dari form karyawannya. Nah, jadi tulisan dari form karyawannya ini mau kita letakkan di tengah. Kita tinggal cari text adjustment. Nah, ini text adjustmentnya kita pilih center, secara otomatis dia di tengah. Kemudian warnanya mau kita ganti misalkan warna hitam, gitu kan. Nah, kemudian ini tulisannya form gitu ya, mau kita ganti misalkan formulir. Itu tinggal disesuaikan saja. Kemudian ukurannya misalkan kurang besar, cari font size ya. Ini font size kita besarin lagi. Kemudian font white kita mau tebelin, bisa bold gitu ya. Nah, nanti untuk yang lain nanti tinggal disesuaikan saja ya. Nah, secara otomatis nanti ini kita tinggal double klik. Nah, sudah muncul ya. Sudah tampil hasilnya. Cuma ini kan kode karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, alamat tidak berwarna ya, atau kurang ini, tinggal diatur. Sekali lagi klik kanan, kemudian pilih design view, kita kembali ke desainnya. Nah, ini propertinya kalau seandainya hilang ya, misalkan tidak muncul, ini klik kanan, pilih properti. Nah, nanti untuk yang karyawan ini kita ubah warnanya ya, itu warnanya kita ubah, cari ya ini for color. Nah, itu untuk warna hitam. Untuk yang color sama juga untuk yang karyawan, jenis kelamin juga sama, jadi biar dia kelihatan beda ya, tidak abu-abu. Nah, sudah ya. Nah, kemudian tinggal diaturlah sedemikian rupa. Nah, untuk memasukkan tabel, maaf, untuk memasukkan tombol, nah itu kita pilih sini button. Nah, tinggal klik ya, kemudian mau diletakkan di mana, misalkan di sini. Nah, kemudian dari button ini ada macam-macam pilihan, ya, ada navigasi, ada operasi, ada form of record operation, form operation, dan seterusnya ya. Nah, untuk membuat tombol tambah atau simpan itu adalah dari record operation. Jadi ketika ada data baru mau kita simpan, nah itu di record gitu ya, di record. Nah, jadi disimpan, yaitu dengan cara di sini ada actionnya, ada add, delete, duplicate. Nah, jadi kalau add ini berarti kan kita menambah data baru, delete menghapus data yang sudah ada, duplicate menduplikasi atau mengcopy data yang sudah ada gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini untuk nambah kita pilih yang add ya, klik next. Nah, teksnya mau tinggal ganti, misalkan teksnya adalah tambah data gitu. Tambah data. Kemudian klik next, dan finishkan saja. Nah, sudah otomatis nanti ada tombol untuk tambah data. Ya, ini tinggal diatur sedemikian rupa, mau diletakkan di mana. Nah, kemudian sama di sini kita bisa atur, di propertinya bisa kita atur, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan mau kita ganti warna merah, ya, di ya di decolornya ini mau kita kasih warna merah, jadi tombol merah gitu ya. Kemudian tulisannya ini mau kita rada gedein gitu ya. Ini otomatis nanti dibesarin juga ya. Ininya itu tambah data. Nah, ini kita gedein gitu kan. Kemudian warna dari tulisannya itu ya putih ya, biar membedakan. Nah, nanti untuk tombol lainnya silahkan disesuaikan. Kalau sudah disimpan, kemudian kita bisa double klik di sini ya. Nah, sudah otomatis ya. Kita punya datanya K01. Kemudian untuk ke berikutnya ini tinggal next record ya. K02. Nah, di sini kita tambahkan K03. Nama karyawan misalkan Budi ya, jenis kelamin laki-laki, alamat misalkan Pandeglang. Nah, ini klik tambah data. Nah, nanti di tabel karyawan ini tinggal di refresh ya, refresh all.
Nah, Budi sudah masuk. Jadi kita pengisian datanya tidak di master tabelnya ya, tapi menggunakan form. Nah, langkah yang sama nanti kita lakukan untuk tabel barang dan tabel transaksi. Ya, misalkan saya kasih contoh lagi ya, untuk pembuatan formnya, klik create, kemudian pilih form wizard, ini tabel transaksi yang mau kita buat ya. Kemudian next, kolumnar, ya modify, finish. Ya, ini nanti kalau kurang lebar, lebarin ya. Kemudian kita pilih di sini adalah misalkan transaksi ya, judulnya ya, pembelian barang misalkan. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Nah, ini bisa digedein, disampingin biar nanti dia ini posisinya ini ya. Nah, nanti disamakan aja kayak yang tadi, misalkan colornya kita kasih warna kuning, kemudian tulisan itu font ya. Font itu kita gedein gitu ya. Kita extra bold, kemudian alignmentnya kita letakkan di center, kemudian warnanya misalkan kita kasih warna merah, itu mah tinggal disesuaikan saja ya. Kemudian yang penting adalah tambahkan button juga ya untuk simpan. Bisa nanti ya, teman-teman bisa nambahkan simpan, hapus gitu ya. Ya, kita yang ini ya tambah ya. Dan bisa nambahkan tombol atau button tambah data. Ya, next, dan finish. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan ya desainnya ya, kalau bisa biar sama kayak tadi ya. Jadi kayak ukuran dan lain sebagainya ini nanti disesuaikan kayak yang tadi biar kelihatan lebih baik juga ya. Nah, karena emang berhubung waktu juga nanti khawatir tidak cukup ya karena di Zoom. Nah, ini tinggal diatur-atur aja sedemikian rupa ya, nanti teman-teman bisa atur biar dia jadi tampilannya lebih menarik ya. Oke, kalau sudah disimpan kan, kemudian kita ke transaksi. Nah, kita kan tadi sudah punya transaksi ininya ya. Nah, kita masukkan ini ya, K01 misalkan ya. Oh, ini seharusnya muncul bukan di tabel transaksi ya, salah, maaf. Ini seharusnya di query transaksi yang kita bikin formnya adalah query transaksi. Create form wizard, kemudian nah yang dipilih bukan tabel transaksi ya, tadi salah ya, kita yang pilih adalah query transaksi. Kemudian next, modify, nama formnya ini ya, bisa query transaksi atau apa, nanti tinggal disesuaikan saja. Finish. Ya, di sini kita mau gedein. Kemudian namanya kita ganti, misalkan form transaksi pembelian barang. Nah, ini tulisannya, teks alignmentnya kita buat di center. Ya. Kemudian warnanya misalkan kita hitamkan. Nah, ini digedein untuk nambah button ya, tombol. Nah, ini tombol yang kita gunakan adalah tombol untuk tambah yang di record ya. Jadi pilih yang di record version, pilih add new record. Nah, kemudian teks ini kita ganti ya, tambah data. Next, finish. Nah, kemudian kita ke ini formnya ya. Nah, ini kan data kita tadi baru ada 2 ya, di query transaksi baru ada 2. Nah, kita mau tambahkan transaksi berikutnya, misalkan K03, barangnya Budi, jadi barangnya B02, misalkan ya, keyboard gitu kan. Kemudian jumlah belinya misalkan 5. Nah, klik tambah data, nanti di query transaksi, ini tinggal di refresh, sudah ada
transaksi baru ya, K03 ya. Jadi, nah ini tinggal disimpan, seterusnya tinggal disesuaikan kebutuhan, diatur sedemikian rupa untuk pembuatan ini ya, formnya ya. Nah ini kan tampilannya kalau bisa dibuat semenarik mungkin sesuai dengan referensi yang nanti ada di UAS. Jadi seperti itu lebih kurangnya yang bisa saya sampaikan untuk tutorial ataupun referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan proyek UASnya. Terima kasih. Jika ada yang menanyakan, silakan saja didiskusikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.